Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Satu lagi, diduga korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar ditemukan tim SAR. Seorang guru di Pariaman ditangkap polisi karena cabuli muridnya. Hingga masa tanggap darurat yang diperpanjang, para tentara masih berjibaku di lokasi bencana banjir bandang lahar dingin Marapi. Tim SAR gabungan menemukan bagian tubuh manusia yang diduga korban banjir bandang di Kecamatan Limakaum, Tanah Datar pada Minggu siang. Petugas harus menggunakan peralatan tambahan karena korban berada di bawah gelondongan kayu dan tertimbun oleh lumpur yang telah mengeras. Usai dievakuasi, seluruh temuan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hanafiah Batu Sangkar untuk selanjutnya diidentifikasi oleh DVI Polda Sumbar. Penemuan korban ini berawal dari informasi warga yang curiga dengan banyaknya lalat di sekitar lokasi temuan. Informasi itu ditindaklanjuti petugas dengan mencari dan membongkar material lumpur yang menimbun korban. Tadi memang ada laporan dari tim kepada kami bahwa ada berupa potongan tubuh yang ditemukan dan itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit dan kami belum bisa menentukan apa dan siapa karena kami masih menunggu tim DVI besok untuk menindaklanjutinya. Korban meninggal akibat banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi di Tanah Datar berjumlah sebanyak 32 orang. Jika hasil identifikasi yang dilakukan tim DVI Polda Sumbar ini sesuai dengan data korban yang hilang, maka data korban bencana yang hilang berkurang menjadi 9 orang. Hingga saat ini memasuki hari ke-16 pasca bencana, pencarian korban masih tetap dilakukan. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Selain Tanah Datar, Agam juga memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan pengurangan risiko bencana Galodo yang digelar di Mes Bupati Agam, Belakang Balok, Sabtu pekan lalu. Selama masa perpanjangan itu, tim akan berupaya memaksimalkan penanganan serta fokus dalam percepatan proses pemulihan dan normalisasi di daerah yang terdampak. Terkait perpanjangan masa tanggap darurat, arahan dari BNPB dan sesuai dengan rapat evaluasi koordinasi keseluruhan tim gabungan, itu masa tanggap darurat kita perpanjang selama 14 hari. Dimulai dari tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 8 Juni 2024. Kondisi saat sekarang ini kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk mempercepat tujuan itu, Dandim 0304 Agam menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan demolisi atau penghancuran batu-batu besar yang menghambat aliran sungai. Tepatnya di daerah Kapalokoto, Kecamatan Sungai Puar. Hal itu sebagai langkah untuk normalisasi sungai dalam mengantisipasi bencana.
Kodim jelas untuk melaksanakan sosialisasi, kemudian menunjukkan titik-titik mana yang seharusnya untuk dilaksanakan demolisi tersebut, termasuk Kodim dengan Polres nanti akan melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pengamanan pada saat pelaksanaan. Harapannya di minggu depan ini harus segera terrealisasi, karena ini bagian daripada normalisasi, itu adalah bagian salah satu poin pokok dari arahan Presiden yang harus segera terlaksana. Dengan demolisi atau peledakan batu itu, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya banjir lahar dingin susulan, karena tidak ada lagi yang menghambat aliran sungai pada saat debit air meningkat. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, PMI, BPBD, tentara, polisi, dan relawan melanjutkan pencarian 10 korban banjir bandang yang belum ditemukan di tanah datar. Haglun adalah sebuah kendaraan darat yang sangat efektif bekerja di daerah yang berlumpur karena mempunyai roda yang panjang, lebar, dan terbuat dari karet. Didukung oleh tenaga mesin yang besar, Haglun sangat lincah bermanuver di daerah yang berlumpur. Selain bisa digunakan untuk mengevakuasi, Haglun juga bisa difungsikan untuk menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak bencana. Haglun ini dioperasikan petugas di Jorongkoto Tuo guna membantu tim SAR gabungan mencari 10 korban yang belum ditemukan, serta membantu dalam penyaluran logistik di lokasi pencarian. Melakukan penyisiran, pencarian satu eskavator dan dibantu dengan satu alat utama, Haglun, yang khusus kita datangkan ke lokasi ini untuk membackup, membantu, memobilisasi logistik orang. Dan nanti kalau kita ketemukan korban, kita akan bawa dari lokasi yang berlumpur ini menuju ke lokasi untuk proses evakuasi selanjutnya. Hingga Senin sore, total korban banjir bandang di Sumbar, 63 orang meninggal. 60 korban telah diidentifikasi tim DVI Polda Sumbar dan telah diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. 3 orang lainnya belum teridentifikasi. Alfi melaporkan dari Tanah Datar. Keceriaan tampak di wajah anak-anak korban banjir bandang lahar dingin di Joronggaluang, Nagari Sungai Puar, Kecamatan Sungai Puar, Agam, pada Sabtu pekan lalu. Betapa tidak, jelang masuknya tahun ajaran baru Juli mendatang, mereka mendapatkan bantuan tas, buku tulis, alat tulis, dan seragam sekolah. Anak-anak pantas mendapatkan bantuan itu karena banyak perlengkapan sekolah mereka yang hilang dan rusak akibat banjir bandang. Bantuan yang mereka terima tak hanya dari Sumatera Barat, namun juga dari seluruh pengusaha optik di Indonesia yang mendonasikan dananya untuk membantu anak-anak korban bencana. Bantuan diberikan di beberapa titik lokasi di Agam dan Tanah Datar. Kami dari Gapopin Sumatera Barat menyalurkan donasi dari Gapopin, teman-teman Gapopin se-Indonesia dari provinsi yang ada di Indonesia, dan ini adalah donasi kita ini titik yang ketiga hari ini di Kabupaten Agam. Kita akan melanjutkan nanti ke titik-titik berikutnya, ada 2 titik lagi di Agam dan kami lanjut ke Kabupaten Tanah. Sementara itu, pemerintah baru saja memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 24 Mei hingga tanggal 8 Juni mendatang. Sejak tanggap darurat kemarin habis, kemudian rapat di kantor Nagari memutuskan tanggap darurat diperpanjang selama 14 hari. Dan alhamdulillah bantuan ke posko dapur umum
sampai saat ini terus mengalir. Insyaallah dalam Ubud untuk hari-hari ke depan dapur umum siap menyuplai sarapan untuk masyarakat yang terdampak maupun relawan yang masih bekerja di Galuang. Di Galuang, terdapat 10 rumah yang runtuh, 16 rumah rusak berat, dan 17 rumah rusak ringan. Sedangkan lahan pertanian yang rusak mencapai 5 hektar. Dina Amrina melaporkan dari Agam.